Terima kasih pemirsa masih tetap menyaksikan program Muda Berbisnis. Dalam menjalankan bisnis tentu tidak lepas dari kerikil-kerikil yang harus dilalui. Dan setiap pebisnis punya cerita dan caranya tersendiri agar tetap bertahan. Apa saja hambatan yang Anda alami dalam berbisnis? Hambatannya itu dulu pemasarannya kan, karena dulu kan belum ada YouTube juga, online, sosmed dah, Facebook juga. Nah dari situ kita yaudah deh dari teman ke teman aja, terus dari teman-teman PT, terus teman PT juga ngejualin juga ke saudara-saudara yang lainnya juga. Dari saya pribadi juga adik-adik suruh jualan biar dia bisa jualan juga sih, keluarga semuanya juga. Ya udah dari situ kita mulai terus tiap tahun meningkat, alhamdulillah insyaallah sampai sekarang 2020. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda? Pengaruh karena dari berita ya. Nah awalnya jadi tuh setiap ada berita jadi semua ekonomi kan lumpuh, cuma kita inovasi, kita yakinin insyaallah kita bisa. Jadi nggak hanya jangan karena COVID jadi kita ekonomi kita jadi lumpuh. Seharusnya malah kita kayak bikin motif baru, kayak misalnya hijab yang bermasker, terus pokoknya yang berbau-bau rumah sakit itu juga ada cetakannya, motifnya, cuman belum ada. Nah terus dari situ kita mikir pokoknya kita harus lawan gitu, maksudnya nggak boleh lumpuh, tetap inovasi terus saja, motif baru. Kita mau lawannya itu setiap hari kita harus posting jualan kita, jadi yang biasanya yang udah dirumahkan jadi bisa jualan juga. Bagaimana cara Anda menghadapi para pesaing bisnis? Di persaingan itu kita hadapinnya itu motif. Kita harus banyakin motif, kita harus inovasi lagi, kita harus bagusin lagi kemasannya atau cetakannya makin banyak lagi, terus kemasannya juga makin banyak lagi. Jadi itu kita jualannya itu nggak hanya di toples ini aja yang saya pegang ini. Toples yang ini tuh bulat 250 gram, ada yang motif kaleng, ada yang motif yang 1 kilo, ada yang tangkai. Jadi kita macem-macem, jadi kita harus keluarin inovasi aja. Berapa kisaran harga jual coklat karakter hijab? Kalau yang stick lollipop itu dari harga 5.000 sampai 200.000. Itu yang yang ukuran 1 kilo. Yang saya pegang ini dari harga 45.000, tapi aku jualnya lusinan sih. Itu aja. Bagaimana strategi Anda dalam berbisnis? Kalau misalnya online sih dari reseller bilang gini, Kak kalau bisa kakak juga jangan buka di online kan, kakak kan resellernya udah banyak, karena saya juga udah punya reseller. Jadi buat pribadi aja sih, kalau misalnya buat koleksi-koleksi yang kayak di Instagram tuh itu buat koleksi coklat aja. Jadi kalau misalnya penjualan itu dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, udah itu aja. Menurut Anda seberapa penting menjalankan bisnis untuk anak muda? Penting banget. Pentingnya itu adalah kayak lagi masa pandemi kayak gini, kan kita nggak tahu ya rezeki. Terus tiba-tiba ada yang dirumahkan, yang tadinya berkarya jadi dirumahkan juga, yang di PHK juga. Ya kalau misalnya kita nggak punya usaha sampingan selain kerja juga, ya sekarang yang dirumahkan sekarang lagi banyak yang cari-cari usaha. Ya udah saya ajakin, ya udah usaha bareng jadi reseller kita gitu, jadi mau. Apa alasan Anda memilih berbisnis di usia muda? Balik lagi ke hobi. Jadi tuh kan aku suka warna-warni tuh, apalagi pinky, terus karakter Disney-nya. Jadi tuh yang lain itu lebih suka karakter yang terupdate. Kalau misalnya momennya ya, setiap momen itu kan kayak Idul Fitri atau menjelang puasa itu kita ada momen-momennya Kak. Jadi tuh ya sebisa kita semenarik kita juga harus
ngukirnya atau apa namanya motif-motifnya kita harus lebih lucu lagi, lebih unik lagi. Terus juga kasih gambar-gambaran yang lucu-lucu buat para reseller aja gitu. Apa pesan untuk kaum milenial yang ingin memulai bisnis? Justru kalau misalnya bisnis itu emang harusnya di usia muda ya, soalnya kan Lia sendiri aja dulu lagi umur 18 tahun aku udah jualan coklat. Dari umur 19 tahun deh kita udah jualan coklat. Jadi bisa ngerasain usaha bisnis sendiri itu, maksudnya usaha, apalagi usaha rumahan kayak gini. Jadi enak gitu, manjang, nggak tanpa diatur-atur sama orang lagi, diatur sama teman-teman lagi. Jadi malah kita yang ngatur teman yang tadinya kita nggak pernah ketemu, jadi banyak silaturahmi. Enaknya di situ juga sih Kak. Nah terus yang kedua itu kita jadi punya penghasilan sendiri tanpa meminta orang tua juga, dan kita juga bisa berbagi dari usaha kita juga, maksudnya buat apa namanya, berbagi pengalaman juga. Kenapa sih bisa sampai masuk TV, sampai liputan live gitu kan, ya kita kasih tahu nih caranya kayak gini gitu kan, gitu semuanya nggak mudah. Jadi saya ceritain ini dari masa saya 19 tahun kita udah usaha. Jadi usaha itu nggak mandang umur juga. Jadi dari pas malah dari usia muda kita harus benar-benar usaha sendiri gitu, biar nggak merepotkan nantinya, nggak merepotkan orang tua juga sih. Itu aja, apalagi sekolah yang masih ada anak sekolah, kuliah, itu usaha.